Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Baik ada yang di rumah papa mama, mungkin ada di rumah kakek nenek, atau yang ada di dalam kamar sendirian. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Hari ini, hari Minggu ini Kak Andi akan ajak adik-adik bersuka cita. Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Sudah pakai pakaian ganteng dan cantik belum? Kalau sudah siap, yuk kita nyanyi bersama-sama. Ding dong, ding dong, ding dong. Karena sekolah minggu akan segera kita mulai. Musik Kak Eka. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap, aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan apa? Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Siap, siap, siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan apa? Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Shhh. Ayo, yang masih bisik-bisik, yang masih ngomel-ngomel, yang masih belum siap. Shhh. Harus siap untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Kak Andi akan tunggu semuanya. Sudah siap berdoa karena kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini, hari Minggu, kami tetap boleh bertemu dengan Tuhan. Kami tetap boleh memuji nama Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, kami juga sudah siap dengar firman Tuhan. Tuhan, kami semua bersuka cita. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga siap untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Aduh adik-adik, hari ini Kak Andi itu lagi mikir-mikir. Apakah adik-adik itu penuh sukacita apa enggak? Nah, coba lihat, kalau bersuka cita harusnya senyum. Harusnya senyum. Mana coba dilihat, senyumnya mana? Oh iya, yang cowok-cowok senyum dong. Yang cewek-cewek senyum cantik. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Tuhan mengasihi kita, sehingga kita juga siap. Seperti Tuhan siap mengasihi kita, juga kita siap mengasihi Tuhan. Kita mengasihi papa mama, kita mengasihi adik kakak, kita juga mengasihi teman. Ayo, siapa yang mengasihi papa mama? Angkat tangan. Siapa yang suka tengkar? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Nah, ada satu lagu yang mengatakan Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus di dalam kita, kita semua akan mengasihi. Yuk Kak Eka, kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua berdiri, kita akan menyanyikan dengan semangat. Bergerak luar biasa karena kita bersuka cita. Aku memuji Tuhan yang hidup di dalamku.
Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan yang hidup di dalamku. Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup terus di dalam. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Ayo, siapa yang sudah nyanyi berarti sudah diingatkan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Aduh, Kak Andi, minggu lalu ceritanya apa ya? Minggu yang sebelumnya, sejak kita bulan September, cerita tentang apa? Tentang raja-raja. Ada raja yang jahat di mata Tuhan. Boleh enggak? Boleh enggak kita semua melakukan hal yang buruk? Enggak boleh. Yang boleh adalah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ada satu lagu adik-adik yang mengingatkan kita semua bahwa mata Tuhan melihat di mana apa yang kita lakukan baik ataupun yang buruk. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tetap berdiri. Kita akan menyatakan mata Tuhan melihat. Yo semua siap-siap. Kita mengatakan mata Tuhan melihat. Yo, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Lagu ini mengingatkan kita, jangan buat dosa, jangan buat jahat, karena dosa punya konsekuensinya. Adik-adik pasti akan dihukum, mau sekarang atau besok. Nah, sekarang kalau enggak suka dosa, yuk kita belajar bersama-sama dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah yang membantu kita untuk tahu apa yang Tuhan mau. Sedikit demi sedikit Tuhan akan merubah hidup kita serupa dengan Kristus. Kita belajar lagu ini, kita nyanyi bersama-sama sedikit demi sedikit, karena kita akan diubahkan oleh Tuhan ya. Bersama-sama tetap berdiri. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit dari bawah ya.
sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, sudah siap? Silakan Kak Mei untuk menceritakan firman Tuhan minggu ini. Halo anak-anak, apa kabar semua? Kak Mei senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak, walaupun lewat teleibadah. Ya, anak-anak, Kak Mei ada kuis tebak toko untuk anak-anak sekalian. Semangat ya untuk menjawab ya. Ini adalah pertanyaan pertama ya. Kami akan tampilkan 3 buah gambar yang merupakan clue supaya anak-anak bisa menebak siapakah dia. Ya, siap ya? Aku adalah seorang raja. Pada usia ke-8 tahun, aku menjadi raja. Pada masa pemerintahanku, aku mengadakan pembaharuan. Bait suci dibuka kembali, patung-patung berhala dirobohkan. Clue yang ketiga anak-anak. Pada masa pemerintahanku juga ditemukan kitab Taurat. Siapakah aku? Siapa? Siapa Jessie? John? Ya, betul sekali. Raja Yosia. Pertanyaan berikutnya anak-anak ya. Aku dulunya suka mengejar orang Kristen dan memenjarakannya. Tiba-tiba aku melihat cahaya yang begitu menyilaukan dan membuat mataku buta. Sekarang setelah aku diubahkan, aku malah dipenjara karena Kristus. Siapakah aku? Siapa? Fide? Bisa jawab? Edeline? Claudine? Ya, betul sekali. Dialah Paulus. Pertanyaan berikutnya anak-anak. Aku adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Aku punya pengalaman dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan aku juga pernah dipenjara walaupun aku tidak bersalah. Siapakah aku? Siapa? Eben? Rosie? Gloria? Joy bisa jawab? Ya, betul sekali. Dialah Yusuf. Pernah dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dan dia pernah difitnah sehingga dia dipenjara. Namun anak-anak, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kami juga menceritakan seorang nabi yang juga punya pengalaman di penjara, kemudian dimasukkan dalam sumur. Anak-anak mau mendengar ceritanya? Ayo kita semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Ikut kami berdoa dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami bersyukur juga untuk kesempatan kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan, tolonglah kami semua yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, nabi siapa yang pernah dipenjara, kemudian dimasukkan dalam perigi? Cerita itu dicatat di dalam Alkitab. Anak-anak bisa membacanya dari Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai 21. Kemudian Yeremia pasal 38 dan pasal 40 ayat 1 hingga 6. Anak-anak, Nabi Yeremia adalah salah satu nabi besar yang dicatat di Alkitab. Nabi Yeremia, dia pernah melayani menjadi nabi di zaman 5 raja Yehuda. Luar biasa kan? Tahukah anak-anak siapakah nama raja-raja itu yang pernah dilayani oleh Nabi Yeremia? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Fide. Mulai dari Raja Yosia, ya, Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia meninggal dan digantikan oleh anaknya Yoahas. Ya, betul, Yoahas. Yoahas hanya memerintah selama 3 bulan dan dia dibawa oleh Raja Neko dari Mesir ke Mesir. Kemudian sebagai gantinya Raja Neko mengangkat Yoyakim yang adalah anak dari Yosia juga untuk menjadi raja. Masih ingat cerita Master Kizio minggu lalu tentang Raja Yoyakim? Anak-anak, Raja Yoyakim ini raja yang good atau raja yang bad? Apa Jojo? Ya, betul sekali. Raja Yoyakim raja yang bad, raja yang jahat. Dia tidak takut Tuhan ya. Minggu lalu sudah diceritain bagaimana Raja Yoyakim itu ketika dia mendengar orang membacakan gulungan kitab Nabi Yeremia, dia tidak taat pada apa yang dibacakan karena itu adalah firman Tuhan sendiri. Yang menuliskan gulungan kitab itu adalah Baruk. Dia seorang juru tulis dari Nabi Yeremia. Dan apa yang ditulis itu langsung dari mulut Nabi Yeremia yang merupakan firman Tuhan. Ya, dia bakar gulungan kitab itu. Betapa jahatnya Raja Yoyakim. Ya, anak-anak, Raja Yoyakim dia tidak takut Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan hukum dia ya. Dia keluarganya mati, dibunuh di depan matanya. Dan Raja Yoyakim sendiri ditangkap dan dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Anak-anak, setelah Yoyakim, raja berikutnya adalah Yoyakim. Dia adalah anak dari Yoyakim. Tetapi Raja Yoyakim hanya memerintah selama 3 bulan. Raja Yoyakim dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Dan sebagai gantinya, Raja Nebukadnezar mengangkat Sedekia menjadi raja. Sedekia adalah saudara dari ayah Yoyakim, yaitu Yoyakim. Dengan demikian, Sedekia juga adalah
anak dari Raja Yosia. Tahukah anak-anak? Raja Sedekia merupakan raja yang terakhir dari kerajaan Yehuda. Mengapa demikian? Karena setelah itu kerajaan Yehuda runtuh, ya, dan orang-orang Yehuda diangkut dan dibuang ke Babel. Anak-anak, kenapa sampai terjadi demikian? Tahukah anak-anak bahwa waktu itu orang-orang Kasdim sudah mengepung Yerusalem. Mereka ingin menerobos masuk dan menguasai Yerusalem. Bagaimana dengan rajanya, anak-anak? Rajanya, yaitu Raja Sedekia, dia tidak minta bantuan daripada Tuhan Allah Israel, Allah Yehuda, tetapi dia minta bantuan dari Raja Firaun, ya, dari Mesir. Ya, waktu itu Firaun dan pasukannya sudah siap-siap untuk datang membantu orang-orang Yehuda. Nah, ketika orang-orang Kasdim ini mendengar bahwa Raja Firaun dan pasukannya mau datang dan membantu Yehuda, mereka itu mundur, ya, mereka kembali ke negaranya. Dan waktu itu Nabi Yeremia mengingatkan Raja Sedekia dan orang-orang Yehuda bahwa orang-orang Kasdim ini dia tidak balik untuk selamanya, tapi dia akan kembali dan mengepung bahkan menyerang Yehuda, dan kota Yerusalem ini akan dibakar, ya, akan dikalahkan oleh kerajaan Babel. Waktu itu orang-orang Yehuda mereka tidak dengar pada perkataan Nabi Yeremia, malah mereka marah. Ya, suatu saat waktu itu Nabi Yeremia dia meninggalkan Yerusalem, dia ingin pergi keluar dari Yerusalem ke daerah Benjamin. Ketika sampai di pintu gerbang, dia ditangkap, ya, karena dikira Nabi Yeremia itu mata-mata dari orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel itu. Dan Nabi Yeremia sudah menjelaskan bahwa dia itu pergi keluar dari Yerusalem ke Benjamin, itu ada urusan keluarga, yaitu untuk pembagian warisan dari keluarganya, dan tidak ada maksud lain. Tapi mereka tidak percaya. Mereka menangkap Nabi Yeremia dan memasukkannya dalam penjara. Rumah tahanan itu adalah rumah bawah tanah, yang itu adalah saluran air, rumah milik Yonatan. Anak-anak, waktu itu Raja Sedekia memanggil Nabi Yeremia untuk menghadap. Dan saat itu Nabi Yeremia memohon kepada Raja Sedekia supaya dia jangan dikembalikan ke penjara lagi atau rumah tahanan itu. Nanti dia bisa mati di penjara. Dan oleh Raja Sedekia, dia mengabulkan permohonan Nabi Yeremia. Akhirnya Nabi Yeremia dipindahkan dari penjara di bawah tanah itu ke pelataran penjagaan. Ya, di situ dia dikasih makan setiap hari, ada roti sehingga Nabi Yeremia tidak mati. Anak-anak, ketika Nabi Yeremia berada di pelataran penjagaan, dia itu selalu menyuarakan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang ada di situ. Nabi Yeremia dengan berani dia mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang Yehuda. Nabi Yeremia mengatakan, kota ini, yaitu kota Yerusalem, akan direbut oleh tentara Raja Babel dan mereka akan menang. Waktu itu orang-orang
menjadi marah kepada Nabi Yeremia. Mereka mengatakan, Nabi Yeremia ini selalu mengatakan yang jelek-jelek tentang Yehuda. Dan ini melemahkan semangat dari para prajurit yang masih ada, bahkan semangat dari orang-orang Yehuda, rakyat Yehuda. Dan mereka melaporkan hal ini kepada Raja Sedekia dan mohon supaya Nabi Yeremia itu dihukum mati. Akhirnya mereka itu memasukkan Nabi Yeremia itu ke dalam sebuah perigi. Anak-anak tahu perigi atau sumur, ya? Di situ Nabi Yeremia dimasukkan dalam perigi dan perigi itu tidak ada airnya. Memang tidak ada airnya, tapi ada lumpurnya. Kasihan ya Nabi Yeremia, ketika dia dimasukkan dalam perigi itu, dia terperosok dalam lumpurnya. Kasihan banget ya Nabi Yeremia ini. Dia sudah menyampaikan pesan dari Tuhan dengan berani, tapi apa yang dia dapat? Dia dipenjara, kemudian dimasukkan dalam perigi. Anak-anak, apakah Nabi Yeremia akan mati dalam perigi itu? Tidak, anak-anak. Tuhan mengutus ada orang Ethiopia. Tuhan bisa memakai orang-orang, bahkan juga dia bisa memakai bangsa lain, yaitu orang Ethiopia yang bernama Ebed-Melek. Ketika Ebed-Melek mengetahui bahwa Nabi Yeremia ada dalam sumur yang ada lumpurnya ini, dia menghadap Raja Sedekia dan dia memohon kepada raja supaya Nabi Yeremia dikeluarkan dari perigi, supaya jangan sampai Nabi Yeremia itu mati. Anak-anak, raja meluluskan permintaan dari Ebed-Melek, seorang Ethiopia itu, dan raja menyuruh supaya membawa sekitar 3 orang untuk membantu mengeluarkan Nabi Yeremia dari perigi. Anak-anak, Tuhan ternyata menyertai Nabi Yeremia. Ketika Yeremia, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan sebenarnya, walaupun orang-orang tidak suka, tapi dia tetap teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dia sampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan, walaupun dia di penjara, walaupun dia dalam perigi, tapi Tuhan tidak tinggalkan Nabi Yeremia. Tuhan mengutus orang-orang untuk membantu Yeremia, di antaranya Ebed-Melek. Dipakai Tuhan untuk apa? Nabi Yeremia dikeluarkan dari perigi itu. Anak-anak, kemudian Nabi Yeremia pun pernah dipanggil oleh Raja Sedekia. Raja Sedekia bilang kepada Nabi Yeremia, Nabi Yeremia, kamu jangan sembunyikan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada diriku, yaitu Raja Sedekia dan orang-orang Yehuda. Jangan sembunyikan, katakan aja. Anak-anak, apa jawab Nabi Yeremia? Nabi Yeremia mengatakan apa? Kalau aku menyampaikannya kepada raja, mungkin raja bisa membunuh aku. Dan kalau aku memberikan nasihat kepada raja, raja tidak mau mendengar aku. Tapi raja kemudian berjanji bahwa dia tidak akan membunuh Nabi Yeremia. Dan dia mohon supaya Nabi Yeremia menyampaikan yang sebenarnya, pesan dari Tuhan. Anak-anak, Nabi Yeremia dengan berani mengatakan kepada raja apa yang menjadi firman Tuhan, yaitu, Raja Sedekia, kalau engkau mau menyerahkan dirimu kepada kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, engkau selamat, keluargamu selamat, dan Yerusalem tidak akan dibakar. Tetapi sebaliknya, Raja Sedekia, kalau engkau tidak mau menyerahkan dirimu kepada Raja Babel, maka kota Yerusalem akan dibakar, akan dibumi hanguskan,
dan keluargamu pun tidak akan selamat, dan engkau pun sendiri akan ditangkap dan dibawa ke Babel. Anak-anak, apakah Raja Sedekia mau mengikuti pesan daripada Rabi Yeremia? Tidaklah anak-anak. Raja Sedekia seorang raja yang tidak takut Tuhan, raja yang jahat. Dia tidak mendengar firman Tuhan. Dia lebih taat dan menyembah berhala, sehingga Tuhan marah dan Tuhan meninggalkan Raja Sedekia. Anak-anak, kemudian beberapa tahun kemudian pasukan kerajaan Babel datang menyerang Yerusalem. Dan apa terjadi? Apakah yang terjadi anak-anak? Yerusalem berhasil dilumpuhkan oleh kerajaan Babel, pasukan kerajaan Babel. Dan orang-orangnya itu diangkut, dibuang ke Babel. Dan Raja Sedekia sendiri ditangkap dan dibawa ke Babel. Juga istri dan anak-anaknya dibunuh. Anak-anak, Sedekia raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Lalu bagaimana dengan Nabi Yeremia, anak-anak? Apakah nasib dari Nabi Yeremia ketika tentara daripada Babel itu menyerang Yehuda? Dalam hal ini kota Yerusalem telah berhasil dikalahkan oleh tentara Babel. Ternyata ada pesan dari Raja Nebukadnezar kepada kepala pasukan dari kerajaan Babel, yaitu Nebuzaradan. Siapa anak-anak? Nebuzaradan. Ya, betul sekali ya, pinter. Anak-anak, Nebuzaradan dia taat kepada perintah Raja Nebukadnezar bahwa Nabi Yeremia jangan diapa-apakan, tapi perlakukan dia dengan baik. Bahkan Nabi Yeremia itu diberikan pilihan. Kalau Nabi Yeremia mau ikut aku, yaitu ikut Nebuzaradan ke Babel, hidup daripada Nabi Yeremia akan terjamin. Jadi Nabi Yeremia kalau ikut ke Babel, hidupnya terjamin. Dia tidak usah susah-susah lagi ya, takut ditangkap, takut dipenjara atau dibuang ke sumur oleh orang-orang Yehuda, bangsanya sendiri. Tapi kalau dia memilih untuk pergi ke Babel, dia selamat dan aman di sana. Tapi Nebuzaradan juga berkata kepada Nabi Yeremia, tapi kalau engkau tidak mau pergi ke Babel, engkau lebih suka untuk tinggal di Yerusalem bersama dengan rakyat yang masih ada, sisa-sisa rakyat yang dipimpin oleh Gubernur Gedalia. It's okay, boleh. Dan anak-anak, tahukah anak-anak, akhirnya Nabi Yeremia memilih untuk apa? Pergi ke Babel atau tetap tinggal di Yerusalem? Kira-kira apa anak-anak? Ya, betul sekali. Nabi Yeremia tetap memilih untuk tinggal di Yerusalem bersama-sama dengan sisa-sisa dari orang-orang Yehuda yang ada di sana. Anak-anak, ayat hafalan hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 19. Yeremia pasal 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, kita membacanya sambil menghafalnya. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, apakah yang dapat kita pelajari dari cerita tentang Nabi Yeremia? Yeremia, Nabi Tuhan
yang taat dan setia melayani Tuhan. Walaupun dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak takut Tuhan, lingkungan di mana rajanya, bayangkan ya, raja-rajanya itu raja yang tidak takut Tuhan, tapi raja yang menyembah berhala. Dia hidup di tengah-tengah orang Yehuda yang meninggalkan Tuhan, tetapi Yeremia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap menyampaikan firman Tuhan tanpa takut. Walaupun akhirnya dia harus dipenjara, dibuang dalam sumur, tapi Nabi Yeremia tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Ketika anak-anak hidup di lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat, ingatlah, tetap setia kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, anak-anak, dari pelajaran kisah Yeremia ini, kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yeremia dan melepaskan Yeremia. Anak-anak, cerita tadi menyebutkan bahwa ketika Nabi Yeremia dalam kesulitan, dalam perigi yang ada lumpurnya, kalau dia tidak segera dikeluarkan, dia bisa mati dalam sumur itu. Tetapi Tuhan bisa memakai orang Ethiopia, Ebed-Melek, untuk memohon kepada raja mengeluarkan Nabi Yeremia. Bahkan ketika Yerusalem telah dikalahkan oleh tentara Babel, Nebukadnezar, raja Babel sendiri yang memberi pesan kepada Nebuzaradan, kepala pengawal dari prajuritnya, untuk apa? Untuk tidak melakukan mengapa-apain Nabi Yeremia, tetapi melindungi Nabi Yeremia. Anak-anak, itu semua berkat Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja dan melepaskan Nabi Yeremia dari peristiwa yang jahat. Tuhan bisa memakai siapa saja pada waktunya. Dia membebaskan anak-anaknya, meluputkan Nabi Yeremia dari yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami belajar dari seorang nabi Tuhan yang setia, Yeremia. Tuhan, ketika Nabi Yeremia hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, dia tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami hidup di tengah-tengah zaman yang jahat ini, kami tetap hidup kudus, hidup taat pada firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih pula karena Engkau-lah yang melindungi Nabi Yeremia dan menolong dia ketika dia dalam bahaya. Terima kasih, kami percaya pula bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo yang sudah dengar firman Tuhan, Kak Adik mau tahu adik-adik bener-bener dengar Kak Me cerita apa enggak? Ayo pesannya Kak Me apa? Nah, hari ini Kak Adik juga mengajak adik-adik belajar untuk memberikan persembahan, belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi banyak banget untuk kita semua. Kita nyanyikan sedikit demi sedikit, minta bantuan papa mama, cici cici kuku kuku untuk kasih persembahan melalui transfer di rekening ini ya. Kita belajar bersama-sama menyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku
Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi ya adik-adik, ikuti bersama-sama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, karena Tuhan mengubahkan kita. Nah, sebelum kita akhiri ibadahnya, Kak Andi mau mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Kiranya Tuhan mengasihi adik-adik senantiasa makin hari makin cinta Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami ingin seperti Yesus mengasihi sesama kami, mengasihi teman kami, saudara kami, papa mama kami. Tuhan bantulah kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu bersama-sama dan juga guru-guru sekolah minggu yang bersama-sama beribadah hari ini boleh menjadi contoh untuk sesama kami, yaitu menolong, mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Semua yang bersuka cita katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa, bye-bye.